Menyatakan idza ra'aitumur rajula, apabila kalian menyaksikan seorang hamba Allah ya'tadul masajid, yang sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan hamba tersebut bagus imannya. Nah, di akhir hadis ini Rasul menyatakan tadi perbanyakkan berwudu menunggu waktu salat. Rasul menyatakan fadzalikum riba, yang demikian itu menjadi perisai, pengikat, pelindung daripada berbagai fitnah akhir zaman yang dihadapi oleh hamba Allah. Jadi ternyata masjid merupakan benteng umat Islam, sehingga Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Kemudian beliau bersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian beliau buat traktat perdamaian dengan non-Muslim. Jadi kembali bahwa Saudi yang berpenduduk 26 juta lebih sekarang, mereka pemegang 20% minyak mentah dunia. Jadi sangat mempengaruhi negeri-negeri di Amerika, Eropa, sangat mempengaruhi Saudi tersebut. Artinya berjuta barel terdapat di dalam bumi Saudi tersebut. Jadi apabila sebuah masyarakat ingin bangkit dari berbagai keterpurukan, ingin maju, salah satunya adalah dengan melaksanakan salat secara berjamaah. Karena akan ada tinggi derajat di sana, maka kita bersyukur bahwa masjid yang kita cintai ini senantiasa safnya penuh dan sebuah kenikmatan yang sangat mesti diapresiasi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita tersebut. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Tapi sebelum tanya jawab, saya akan menjawab pertanyaan yang pada minggu kemarin ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Gita. Yang pertama mengenai ada para ulama kita menyebut bahwa rukun salat itu ada 17. Jadi kalau di dalam kitab sejenis matan takrib, judi, i'anah dan seterusnya, ada yang menyebut 13. Ada lagi kalau kita hitung di tempat yang lain, kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Sijah dan kitab-kitab yang lain menyatakan 17. Ada pula yang menyatakan 18. Di mana ini perbedaan? Setelah kita lihat, ternyata perbedaan itu adalah dalam menghitung tumakninah. Dalam menghitung tumakninah, apakah tumakninah tersebut berdiri sendiri sebagai sebuah rukun ataupun sujud satu rukun, tumakninahnya sujud satu rukun, rukuk satu rukun, tumakninahnya rukuk satu rukun, i'tidal satu rukun, tumakninahnya i'tidal satu rukun, atau duduk di antara dua sujud satu rukun. Jadi apakah rukun sujud dengan tumakninahnya berpisah atau tidak? Nah, yang menyatakan 13 menganggap bahwa tumakninah sujud dengan tumakninahnya dihitung satu. Yang menghitung 13 menganggap rukuk dengan tumakninahnya dihitung satu. Yang menganggap 13 jadi tumakninah itu dikumpul dengan amalan tersebut. Adapun yang menghitung 17 adalah menghitung sendiri-sendiri tadi. Cuma intinya mereka cuma berbeda di lafaz saja. Pada intinya bermuara pada satu kesimpulan bahwa tumakninah itu mesti ada. Karena dalam sebuah kesempatan hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat salat, kemudian salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menyatakan usalli, innaka la tusalli. Salat lagi, kemudian salat. Kemudian setelah hamba tersebut salat, sahabat tersebut salat, datang ke Rasul, salam lagi, Rasul usalli. Salat lagi, kamu belum sempurna salatnya. 3 kali sampai orang tersebut ma'uhsinu ghaira hadza ya. Wahai Rasulullah, saya tak bisa salat kecuali yang seperti ini. Sehingga Rasul mengajarkan kalau kamu bertakbir salat maka bertakbirlah. Ketika kamu rukuk ada tumakninahnya, sujud ada tumakninahnya, tidak ada tumakninahnya.
Jadi bermuara dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini saya kutip di kitab Jawa, salah satu kitab Jawa di dalam himpunan Melayu Besar, himpunan segala doa ini, salah satunya disebut rukun sembahyang. Menurut kitab Jawa ini menyebutkan ada 13. Nah, dibagi 13 rukun itu kepada 3 pembagian. Ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Di Arabnya juga ada. Jadi rukun qalbi disebutkan oleh pengarang kita ini terta'alluq dengan sifat ilmu, yaitu niat. Jadi qalbi mana yang berada dalam hati. Yang pertama niat dan tertib. Niat di sini ada kasab, ada ta'araf, ada ta'yin. Jadi ketika kita salat kita berniat dengan bagus. Jadi itu rukun qalbi. Karena niat itu tempatnya dikatakan oleh ulama aqalluha al-qalbu, tempatnya niat itu adalah hati. Dan definisi bahasanya seperti disebut oleh Imam Nawawi, qasd al-qasd, menyengaja itu niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, mengqasad sesuatu disertai dengan sebuah perbuatan itu disebut dengan niat. Jadi ta'alluqnya niat. Kemudian di sini juga tertib berarti kalau bahasa Aceh kita yang apa yang berapa, yang betul atau betul, maksudnya rentetan tersebut. Kemudian ada yang kedua qauli. Nah, qauli di sini ada 5. Di sini disebut ta'alluq dengan sifat sama, bisa didengarkan. Paling tidak ada cara bacanya, kita mendengarkan sendiri. Ini cara pertama. Kalau ini mungkin terlalu besar suara kita, maka cara yang kedua sekedar tasdiqul huruf. Jadi huruf yang kita baca itu sekedar menurut kita lurus, artinya tidak berubah makna yang lain. Ini juga sehingga mungkin tidak terlalu besar suara atau lainnya. Jadi kalau cara membaca. Nah, ada 5 di sana rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, itu rukun qauli. Allahu akbar. Takbiratul ihram yang pertama itu wajib, itu rukun. Kalau nak kita baca tak bisa. Sehingga ada orang masuk langsung sujud saja, langsung rukuk saja, tidak takbiratul ihram. Ini kata ulama tidak terhitung salah. Jadi takbiratul ihram itu mesti. Kemudian Fatihah, membaca Fatihah dari mulai bismillah, karena bismillah ayat daripada Fatihah, ini pendapat mazhab Syafi'i, sampai ayat terakhir 7 ayat yang diulang-ulang sab'an minal masani. Kemudian tahiyat akhir. Kalau tahiyat yang kedua itu sunnah, duduk tahiyat yang sunnah, ini tahiyat akhir. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi yang terakhir. Ini kelima tertib daripada lisan. Ini rukun qauli. Nah, ini juga disebut di sini di dalam syarahnya ayat Wadakir disebut juga di sini minha ada di sini 18 rukun, ada 17, ada 13. Khamsah arkan qauli, ada 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, kemudian tasyahud alladzi ba'dahu salam, tasyahud akhir, kemudian selawat kepada Nabi, wa taslimatul ula, dan salam yang pertama, wala budda min nutqi ma isma'in nafsi fi hadil arkan khamsah. Jadi rukun qauli itu semestinya didengarkan, kita sendiri dengarkan. Kalau kita bersuara terlalu besar mengganggu yang lain, takut taswish, sekedar kata ulama dalam pendapat yang lain, sekedar membenarkan huruf, artinya kita ataupun membaca yang bismillah. Kita baca sendiri kita, sekedar membenarkan huruf sehingga tidak berubah makna atau tidak berubah bacaan-bacaan tersebut dengan tasdidnya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pembagian daripada rukun Fatihah ada rukun fi'li. Nah, ini ta'alluq dengan sifat kasar, artinya nampak kita lihat. Di antaranya berdiri al-qiyam ma'al qudrah, ataupun berdiri betul pas berdirinya. Kemudian rukuk, kita lihat juga rukuk itu rukun. Kalau tidak ada rukuk, tidak sah.
Kemudian ini bagi yang rukuk normal. Kalau yang tidak normal itu lain. Kemudian yang tidak. Kemudian sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Sama ada memang duduknya duduk iftirash. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, duduk seperti yang terakhir yang kita lakukan tersebut. Beda dengan duduk di tasyahud yang pertama. Dan tertib ini keenam terbit daripada anggota tubuh. Ya, ini umumnya rukun fi'li ini adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi mungkin demikian saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai pengantar doa, tentu akan lebih indahnya kita buka seri tanya jawab, seri pertanyaan agar menambah keberkahan majelis kita pada malam berbahagia ini. Dipersilakan pertanyaan mengenai pembahasan kita atau pembahasan yang lainnya, dipersilakan. Silakan.